persamaannya itu berbeda itu besar. Nah cuma persamaannya apa? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Syarat itu di luar daripada pelaksanaan ibadahnya. Sedangkan rukun itu di dalam ibadahnya. Syarat sah salat. Syarat sah salat apa diantaranya masuk waktu. Nah itu kan di luar daripada salat. Sedangkan rukun salat itu di dalam salat. Apabila kalian ada rukun tadi, maka ada sah juga. Nah, itu bedanya lah. Nah, jadi pembatal wirid apabila ada salah satu dari pembatal wirid tadi, maka wirid kita akan batal dan kada sah. Tentunya apabila kada sah, kewajiban yang diukur. Wa yabtul wiridu bi mubtilatis salat. Dan wirid ini akan batal dengan terdapatnya salah satu pembatal salat. Nah, jadi pembatal sholat apa aja tuh? Mana mau disepakati gitu lah pembatalannya, lainnya kali disepakati lah. Lainnya kali disepakati. Yang disepakati itu contohnya apa? Kayak misalnya berhadas, nggak tahu sholat. Kemudian lagi apa? Bernajis, sholat berkaitan. Tapi kalau pembatalnya itu nak ada disepakati, contoh itu bergerak lebih dari 3 kali, itu kan sepakat ulama untuk pembatalan sholat. Kalau Syafi'iyah mengatakan apabila orang bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali, itu batal sholatnya. Kalau di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tidak batal. Betul. Nah, makanya kita hati-hati di dalam Syafi'iyah ini ketika sholat jangan sampai kita bergaruh menggunakan tangan kita itu melebihi daripada 3 kali berturut-turut, maka batal sholat kita. Boleh bergerak apa? Jari boleh bergerak. Jari boleh bergerak. Tapi kalau misalnya tangan keseluruhan itu tidak boleh bergerak lebih pada 3 kali. Nah tapi kalau di luar mazhab Syafi'i, kalau ada masalah, bila tinggi bekal, punya sholat, dulu anak wajib itu ada nama apa imamnya itu menjapai mic ya, mematiin mic, menyalakan mic, ya, seperti itu. Nah itu kan disepakati urusan itu tentunya kan masuknya dalam pembatal wazifah atau wirid. Nah jadi kalau dikatakan pembatal wirid daripada pembatal sholat itu namanya pembatal sholatnya itu yang disepakati oleh seluruh ulama. Terutama ya sepakat tuh seluruh ulama. Wa kadzal wazifah bi aklin wa syurbin bi aklin katsir aw syurbin katsirin aw dhikhin aw nafkhin bi syughlin katsir. Nah, demikian pula wazifah itu akan batal dengan makan atau minum yang banyak atau tertawa atau meniup. Artinya banyak melakukan kesibukan ketika wazifah. Nah jadi baik itu berwirid ataupun wazifah, kita tidak dibolehkan makan minum. Aku jelas tidak dibolehkan makan minum. Nah cuma perbedaannya antara wirid dan wazifah, apabila di waktu wirid ini akan diingat minum, maka wiridnya batal. Kalau ingat minum, maka wiridnya batal. Nah kalau wazifah, ini akan diingat minum. Sedikit aja kalau minumnya nih, ada banyak tuh. Akan diingatnya nih,
sedikit dia pulang, nah maka wazifahnya belum batal. Nah itu bedanya lagi. Jadi syaratnya kada ingat dan sedikit. Kalau kada ingat, secangkiran, nah itu batal aja wazifahnya. Nah, itu kategorinya di situ berbedanya antara wirid pagi sore dan wazifah. Nah, kalau hayallah itu masuk ke wazifah juga. Nah cuma kalau ingat, nah tentunya kada boleh. Kalau ingat tentunya kada boleh. Nah itu bedanya antara wirid dan wazifah. Ya itu sama seperti sholat lah. Sholat itu kalau orang makan atau minum kada ingat atau kada sengaja, hukumnya batal. Tapi kalau orang puasa kada ingatnya makan atau minum, maka puasanya kada batal. Salah satu alasannya kenapa? Karena puasa itu lemas, sedangkan sholat itu kada lawas. Nah dari karena itu yang paling diwaspadai ketika sholat itu kita kada terasa makan. Kada terasa makan itu apa? Misal ada sisa makanan, nah di mulut kita makan kacang, makan berapa sisa? Kita sembahyang asal tanggung-tanggung, nyaman tanggung aja. Nah ini kategorinya makan nih, batal sholatnya, fatihah. Kalau pas bulan misalnya dimotong, itu jangan ditanggung-tanggung. Bapak kayak Pak, tinggal warakan kita Pak, warakan di tisu misalnya, warakan di kantong misalnya, atau kawan jadi kalau warakan. Nah kalau puasa, tidak masalah. Kalau puasa itu pada sana orang ada makan, minum, asal begitu kalau ingat, kalau sengaja itu. Tentunya itu kada batal. Nah, cuma ini kita boleh pura-pura kada ingat. Tunggu umur misalnya 3 kali, 2 kali kita keluar mungkin. Nah, aku nggak tahu masa kada kawan. Tersujud ini. Nah, tertawa itu sudah di wazifah tertawa. Tertawa kalau di wirid tertawa ya batal. Kalau di wazifah kalau tertawa itu parah, itu hanya dikategorikan batal. Kalau menyiasakan ke makan minum tadi. Kalau sholat siapa kita tertawa? Nah, kalau sholat itu selamanya kalau bersuara kada batal. Tapi kalau punya bersuara, nah sholatnya maka batal. Jangan sampai tertawa kan. Apalagi kalau misalnya itu menimbulkan beberapa huruf di situ, huruf kha misalnya itu tahu, misalnya harus tahu. Nah itu batal berapa huruf sudah mengeluarkan. Jadi karena itu orang sholat itu berusahakan benar jangan sampai moodnya tertawa juga, jangan sampai ada suaranya. Nah, jadi ada suaranya. Dan ini penting juga bagi kita gitu lah. Ada yang sembahyang, kawan kah, adik kah, atau kakak lah, atau siapa di sekitar kita, itu jangan kita berpandai-pandai untuk topik-topik yang ibaratnya bisa mengolah tertawa gitu lah. Ya kalau subsidi kan yang apa tiba kisah lucu-lucu misalnya Terbawa-bawa. saya tak bawa bisa tawa juga di dalam sholat ini. Nah jadi kita dianjurkan hal itu kalau bahkan kita berdiam dulu ketika orang sholat. Wa in syara'a fi wirdil masa summa tad'u fihi bil-sabah wa bil-ghurub atamma wa ata bis-sabahi wa 'adahu istihbaban limakan at-tartib wa ba'da ghurubin kadzalika fayu'iduhu. Nah jika dia masuk di dalam wirid sholat kemudian dia ingat ada wirid subuh tapi sebelum tenggelam matahari, nah dia harus menyempurnakan wirid sore tadi tapi wajib membaca wirid subuh lagi dan mengulangi wirid sore tadi karena ini merupakan sebuah anjuran untuk kedudukan tertibnya. Demikian pula setelah tenggelam matahari, nah, maka ibunya harus mengulangi lagi.
Misalnya orang belum berwirid lazim pagi, nah, belum berwirid lazim pagi, lalu di sore hari habis asar, belum lagi tenggelam matahari kan, lalu ini membaca wirid lazim sore. Nah ini harus ia sempurnakan wirid lazim sore tadi, kemudian ini harus membaca pulang wirid lazim pagi. Setelah wirid lazim pagi, hanya diulangi wirid lazim sore. Dan ini baca wirid lazim sore itu kada sah. Kenapa? Karena masih waktu bisa membaca wirid lazim pagi. Waktu darurat ini masih. Kalau tenggelam matahari, nah kalau sudah azan maghrib, yang membaca wirid lazim sore, belum membaca wirid lazim pagi, nah itu sahaja sudah, sahaja. Wirid lazim sore sah. Kemudian ya jangan baca wirid lazim pagi. Coba kalau ini anak mengulangi dua, habis membaca wirid lazim pagi tadi, wirid lazim sore pulang, nah itu dianjurkan aja. Kalau itu pagi. Nah, cuma kalau belum tenggelam matahari, belum azan maghrib, nah ini kan ada satu hal. Kayak tujuan. Misalnya orang belum membaca wirid lazim sore, kemudian ini bangun malam tahajud misalnya belum baca lazim sore lagi, lalu ini baca takdim pagi. Nah takdimnya ini ada sah, takdim paginya ini ada sah. Sempurnakan aja dulu, hanya baca wirid lazim sore, hanya takdim lah. Karena syarat takdim wirid lazim pagi itu harus sudah membaca wirid lazim sore, dan harus setelah 1 jam setelah waktu sholat isya. Bukan sholat isya lah, tapi setelah waktu sholat isya. Misal isya jam 8, nanti mulai membaca wazifah, mulai membaca takdim itu bolehnya jam 9:30. Bukan sholat isya-nya. Nah misalnya ini malam bangun jam 1 hanya isya. Nah habis isya itu boleh sudah langsung baca. Ada langsung kada sarana menghadap sejam setengah. Waktunya. Karena dikategorikannya itu waktunya waktu isya, waktu azan isya. Wa amma wazifah fa in dzakaraha wa wajada dhakiriha dzakara ma'akum nadwan wa yukammiluha idza sabaqa bi ayati bima sabaqa bihi li annaha dzatun wahidah la tujza'u kas-shalah. Adapun wazifah, jika dia telah membaca wazifah, kemudian dia menemukan ada orang-orang yang membaca wazifah. Nah ini dianjurkan dia membaca wazifah bersama mereka dan dia sempurnakan apabila dia telah terdahulu dengan membaca sesuatu yang telah terdahulu dengannya. Karena wazifah itu seperti zat yang satu seperti sholat. Nah itu tidak bisa dibagi-bagi. Nah, misalnya ini sudah membaca wazifah, membaca wazifah, kemudian ini menemukan ada orang-orang yang mulai membaca wazifah juga. Nah lalu baik orang tadi itu terdahulu, kalau orang tadi itu tak dahulu, kalau orang tadi itu tadi padanya ya tentu makanya sudah. Misalnya kita membaca wazifah lah, lalu ada orang yang datang kedua ketiga memulai wazifah, ya kita sama ya. Artinya pun kita tuh sudah ya Allah. Nah, tapi kategorinya misalnya ini membaca wazifah
Ternyata kalau sadar di ujung mana, ini karena jauhnya nih ya, misalnya kategorinya ada orang baca wajibah juga. Nah, sedangkan ini sudah juga baca wajibah. Nah, terus kayak apa? Umpati ya, umat ingat mana? Umpati orang ingat mana? Artinya disuruhnya dianjurkan berparak ke orang yang baca wajibah tadi dan membaca wajibah bersama mereka. Nah, karena walaupun mereka terdahulu tadi, umpati ya dulu. Nah, setelah tuntung hanya seorang baca yang belum dibaca. Nah, itu. Artinya saking dianjurkannya berwajibah. Cuma kalau di wadah kita, insya Allah itu akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena jauhnya kita standarnya di sini. Nah, kalau kayak di Maroko itu bisa terjadi. Karena jika kalau lumayan jauhnya, mungkin di Bujo sana ada orang baca wajibah, berdua bertiga, kalau sadar kita baca wajibah juga. Nah, setelah kita sadar, di situ adalah orang baca wajibah. Seorang sudah jauh baca, orang terdahulu, ya datang lagi baca, apa yang sudah boleh dibaca? Nah, setelah selesai, agar kita baca sesuai dengan bilangan kita. Itu nah. Wa idza syara'a fi wirdihi thumma iftataha al-wadhifah kama law wirdahu jibal li'annahu asluha alladhi tubna 'alayka as-salat aslun lil-wazbi. Apabila dia masuk membaca wirid, kemudian orang mulai membaca wazifah, nah maka dia wajib menyempurnakan wiridnya, karena wirid itu merupakan asal yang terbangun atasnya, dasar yang terbangun atasnya seperti sholat. Nah, jadi wirid itu asal daripada wazifah, sama kayak sholat kan. Nah, kita sholat, kita baca wirid. Sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Kita sholat, kita baca wirid sore misalnya lah. Habis maghrib misalnya di mana di masjid, nah kita baca wirid lazim sore. Azan isya, terus akan wirid tuh. Qamat kurang, apa juga? Jangan diteruskan wirid tuh. Kenapa? Karena menjadi fondasi utama itu sholat sebelum wirid. Nah, kalau wazifah yang menjadi fondasinya apa? Wirid. Jadi misalnya kita membaca wirid lazim sore, habis asar, orang mulai wajibah. Nah, ini kita sempurnakan wirid lazim sore kita dulu. Jangan utak wajibah orang. Kenapa? Karena fondasi awal itu wajibah itu bangunan di atasnya. Jadi wajib kita menyempurnakan wirid lazim sore dulu. Hanya setelah kita sempurnakan lazim sore, kita mulai wajibah bersama ikhwan. Jangan kita tumpah, jangan kita pakai wirid lazim sore itu, lalu kita umpat wajibah bersama ikhwan. Nah, itu boleh gitu. Kalau waktunya itu, misalnya kita masih hanya kali 6, terutama sholawat fatih misalnya. Kalau kita hitung-hitung banyak mana ketinggalan wazifah, itu bisa aja dirubah sholawat fatih tadi dengan seperti biasa. Karena ada alasan supaya kitab wazifahnya yang terlalu banyak masukkan. Nanti bisa seperti itu. Wa idza syara'ta waftahta al-hizba min al-Qur'an masalan kammil lana. وإذا شرعت وافتتح الحزب من القرآن مثلا كمل وردك. Nah, apabila engkau mulai masuk ke dalam ini, lalu dibukalah hizib daripada Quran, seumpamanya, maka sempurnakanlah wirid. Nah, ini di Maroko lah biasanya. Habis subuh di Maroko itu kan ada baca Quran berjamaah, satu juz itu berjamaah. Dan Masya Allah itu banyak yang ada Quran, apa-apa Quran. Kayak baca Yasin aja udah kita. Mau di kita nih Yasin aja terus selalu tambah-tambah ada bulannya. Yasin gitu lah. Tapi ya syukur aja pulang. Nah, jadi kalau di Maroko itu habis wazifah biasanya ada hizib, bacanya atau hizib Quran, sama-sama orang baca Quran. Nah,
sama-sama baca Quran berjamaah. Nah, bila kita mulai masuk sudah membaca wirid, lalu mulai orang membaca Quran berjamaah tadi. Nah, ini sempurnakan wirid kita nih. Sempurnakan. Artinya jangan sampai dipakai anak baca Quran enggak, sempurnakan wirid terlebih dahulu. Wa idza futihaka qabla an tashra' faqra wansab أو أذهب أو اذهب إلى موضوع لا يشوشك القرآن فيه. Nah, jadi misalnya apabila kita belum membaca wirid, belum baca wirid lazim, belum kita buka baca wirid tadi, kemudian orang sudah mulai gitu lah membaca Quran. Nah, kayak Quran berjamaah tadi, atau orang mulai baca Yasin dan mulai apa? Nah, kita belum lagi baca wirid, tapi orang sudah berdahulu mengajian. Nah, ini adabnya apa? Bisa sempat membaca bersama orang tadi, atau kita mendengarkan bacaan Quran tadi, atau pergi ke tempat yang lebih jauh supaya jangan sampai kita terganggu dengan bacaan untuk baca wirid. Bisa kita di masjid, ya Allah, kita habis sembahyang misalnya, kalau orang udah baca Yasin, Yasin ini ada kita, jangan namanya gambarnya atau habis maghrib misalnya lah orang baca Yasin, Mukiah, Barak, kita nggak baca wirid. Nah, ketika kita di dalam masjid tadi, orang sudah mulai mengaji, baca Yasin, Mukiah, Barak. Nah, itu ada 3 pilihan. Satu, kita untuk membaca bersama orang, bersama jamaah, atau kita mendengarkan bacaan Quran, atau anak tetap membaca wirid keluar ke teras masjidnya supaya apa? Jangan campur. Karena dua-duanya ini dituntut kita untuk fokus, baik membaca wirid atau membaca Quran sama, kita harus fokus. Apa baik membaca wirid atau mendengarkan Quran itu sama. Jadi kalau kita misalnya di tengah orang membaca Quran, kita baca wirid, nah kita itu kadang menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang utama apa? Apabila dibacakan Quran atas kalian, maka apa? Istami'u lahu. Istami'u itu apa? Bukan sekedar dengarkanlah ada, tapi tuntutlah dirimu untuk mendengarkan Quran tadi. Artinya apa? Bujur-bujur dipahami, bujur-bujur dirasakan. Artinya dituntut fokus, wa ansitu dan badiat, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, kalau kita membaca wirid di tengah orang baca Quran, nah kita kadang menjunjung tinggi perintah untuk mendengarkan Quran tadi. Bahkan kita kadang diam karena kita baca wirid. Nah, itu. Karena orang sudah mulai, lah ini beda ceritanya kayak tadi. Orang belum mulai, kita baca. Nah, lalu apa? Bila orang mulai, kita apa terus? Karena kita sudah berdahulu gitu. Tapi kalau terdahulu orang, kita cari tempat, nah jangan sampai kita terganggu. Fadhkur wujuban wa la tusabbih fi hal tilawah li mukhalafati qaulillah ta'ala. Maka ingatlah di sini, karena ini hukumnya wajib. Janganlah kalian membaca tasbih ketika ada orang membaca Quran. Bisa tempat tadi, karena ini menyalahi firman Allah Ta'ala, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka tuntutlah dirimu untuk mendengarnya. Artinya fokuslah dirimu untuk mendengarkan Quran dan berdiamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, situ kalau kita umpat baca wirid di tempat orang baca Quran itu kita berarti kadang masih lawan perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau kita keluar sudah pada tempat itu ada apa lagi?
walaupun corongnya kedengaran tuh, walaupun corongnya kedengaran karena awalnya corongnya di masjid kita berbagian ya Allah kalau ada di masjid tuh ada ayo itu kada masuk lagi pembahasan corong tuh. Nah, yang penting kan di tempat itu tadi, kalau di teras juga. Nah makanya kita harus memperhatikan juga fikih itu. Fikih itu kan orang bahari sholat Jumat ya itu kan jangan sampai antara satu masjid dengan satu masjid yang lain itu berdekatan saling mendengar. Nah fikih itu karena bila berdekatan saling mendengar itu nangsah atau dulu tak bertanya. Dalam mazhab Syafi'i tadi kok ini konteksnya apabila zaman berapa ratus tahun lalu muahinnya empat paling arah dapat yang tinggi corong itu tinggi banget apalagi namun son orek kok pakai corek-corek telinganya keluar dapatnya son orek kok rusak itu mudah-mudahan jangan sampai udah kita gitu kan. Mulai sudah semalam tuh melihat ini memang ada juga membawa-bawa budaya son orek kok itu rusak telinganya haram sampai merusak telinganya. Kemudian amun bangga, amun nanti putar nih ke musik bangga. Rebana misalnya maulitan, sama aja maulitan ya. Menpacakan terbukti merusak telinga haram semua. Dan ini yang kau ditakuni mau berpotensi merusak telinga atau kada tuh bukan kita yang ditakuni dokter. Dokter THT tuh bila suara kena kayak ini kekuatannya segini, pacang merusak telinga. Nah, bahkan diputar telinganya haram. Nah, ada beberapa sonorek itu, amun maulidan pang ya, amun rebanaan pang, membaca Quran pang, apa aja yang dibaca, pacang merusak ya kan? Haram jadinya. Kan ada masalah sama. Kada masalah dengan konten yang dibacakan, kada ada. Tapi potensi merusak yang diberikan Allah Ta'ala itu pendengaran kita ini itu mulai jadi haram. Nah sempatkan jadi perdebatan semalam tuh. Insyaallah mudah-mudahan budaya kita jatuh lompat. Kalau itu tuh budaya orang nggak ada gawian. Bapak itu dah dudukan apa mendengar suara mesin jaringan tuh, maka bayar gua masuk akun ya bayar. Nanti lah tau. Itu orang kalau ada gawian sepenting aja dah. Kalau ada gawian gitu nama orang ada gawian tak akun. Nang udah sih akun orang ada gawian. Falwird wal wazifah yuqdayani ala mamarri zaman wujuban. Wattadaruku innama huwa fil nawafil la fil faraid. Nah wirid dan wazifah ini wajib diqadha. Walaupun berlalunya waktu sekian lama wajib diqadha. Wajib karena hawa gugur dengan apapun. Nah sedangkan pahala-pahala sunat nah kawa digantikan dengan amal ibadah lain itu pahala-pahala ibadah sunat bukan ibadah fardu. Nah, kita misalnya kalah dalam urusan sebagai yang sunat itu bisa digantikan dengan misalnya pahala sedekah. Orang kaya raya misalnya buat triliunan, tapi ada waktu lagi nyanak ibadah banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, sholat banyak-banyak. Nah cuma bisa digantikan itu pahala ibadah sunat tadi dengan ijibah sedekah. Karenanya diberi keluasan Allah Ta'ala dalam urusan rezeki. Nah cuma ini urusannya langsung sunat. Nah kalau fardu kalau kawan, karena banyak orang salah paham di sini. Aku nampak tinggi banyak menjadi orang masalah pada sembahyang mudahnya dia pun yang Allah Ta'ala aja. Nanti kan salah kawan aja. Karena ini kewajiban. Kada gugur dengan apapun kewajiban dan kada boleh digantikan dengan apapun. Kayak itu juga lazim pagi dan sore masih paham Allah. Itu kada boleh digantikan dengan bacaan apapun. Karena itu kewajiban. Kewajiban harus kita lalui. Falwirdu fardun iltazamahu fi sihhati aqlihi.
wirid itu merupakan sebuah keperluan yang telah ia lazimkan ketika akalnya itu sehat. Jadi ketika kita menerima talqin, ya kalau kan ditakutnya sudah siapa dari kamu berjanji di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya untuk mengamalkan wirid yang mulia ini, lazim pagi, lazim sore, lazim akhirah sampai akhir hayat. Nah kita menerima syarat itu, kita berjanji dengan perjanjian itu ketika akal kita sehat. Dari karena itu wajib. Lain misalnya nomor batal kini orangnya kena merah misalnya, ini nomor separuh nih. Nah itu kan wajib. Nah, coba kalau bicara kalau mukadamnya hukum talqin itu, itu mukadamnya kalau bijaksana berarti. Jadi orang menerima talqin itu tentu harus orang itu mukallaf. Mukallaf apa? Ini ada akal, ada kewajiban biasanya. Kalau orang ada kewajiban, orang kayak ya separuh-paruh itu tadi, nah, kilo kurang sawal misalnya, nah ini kena kalau orang kayak ini talqin. Jangankan talqin, sembahyang yang tak ada datang waktunya, ada wajib ya orang. Orang kayak ini bus roaming loh, yang berpulsa itu bus roaming nggak dapat apa-apain. Jadi juga menantang kada sembahyang lagi, kada puasa lagi, sepenting aja sama lihong sana. Sama lihong itu sudah masuk sana, di karantina oleh orang, insya Allah dan apa lagi dah kada puasa, kada sembahyang apa lagi. Kenapa? Karena akal hilang. Nah jadi akal hilang mengolah kita tuh wajib atau kadanya melakukan sebuah ibadah. Karena Nabi Rufi'al Qalam an Salasin. Catatan malaikat itu diangkat dari 3 orang. Pertama daripada orang gila, sampainya itu sadar. Nah ini kan ada hukum apa-apa. Kemudian yang kedua kekanak-kanak, sampainya balik. Nah ini kan ada apa-apa juga. Ada tulisan baik buruk tuh ada dari. Nah terakhir daripada orang guling sampai dia bangun. Nah, artinya selamanya guling tadi, andai kata ada kewajiban yang terlewatkan, maka hukumnya itu kada ada dosa. Orang terlambat bangun misalnya, lalu ini sembahyang di luar waktunya, itu kada dosa. Kada dosa. Asalnya sudah berusaha, balarang sudah itu. Guling disosongi sudah. Rutin. Nah kalau rutin tuh itu harus minum obat itu. Karena kalau guling lekas biasanya harus minum obat. Itu pasti ada masalah dengan kesehatan. Nah, ala kulli hal, kewajiban sholat, kewajiban yang lainnya itu kalau bisa digantikan dengan amal ibadah apapun. Kemudian wirid ini merupakan syara'un lil inqita'i ila Allah wa huwa khalwatut thariq ila khalwatin qalbiyah. Nah ini jadi wajib juga karena secara syariat kita ini dengan membaca wirid ini kita terputus daripada makhluk menuju Allah, yaitu kita berkhalwat di dalam perjalanan kita menuju Allah, dan ini khalwat hati. فعند الورد يتجرد قلبه من مسؤول الله ببركة الشيخ رضي الله عنه. Ketika membaca wirid maka hatinya itu akan kosong daripada selain Allah dengan berkat Syekh radhiyallahu taala. Nah jadi khalwat kita itu dengan membaca wirid. Nah, di dalam tarekat lain kan ada khalwat sama sekali terputus dari makhluk. Sekian puluh hari, ada 40 hari, dan 40 hari, dan 120 hari, ada 11 tahunan. Nah khalwat tadi, nah ada kita ada khalwat, nama itu diwajibkan kan? Ya ada Jepang beberapa orang khusus, cuma itu buatnya lain wajib. Itu istilahnya perintah khusus kepada orang khusus. Nah kayak Buya kan sini ada khalwat sini 40 hari yang anak sini. Cuma itu khalwat khusus.
dengan perintah khusus. Adapun secara umum di dalam tarekat Tijani itu padanya diwajibkan khalwat keluarga. Khalwat kita apabila khalwat kita kan sendiri. Nah jadi kita ini khalwatun nafiyyan walina, khalwat kita tuh beramai lawan orang pun masih bisa khalwat kita. Khalwat itu kan artinya orang mengosongkan, orang mengosongkan ataupun menyunyiakan. Khali itu tidak kosong, khalwah, khali. Nah, jadi orang yang mengosongkan daripada selain Allah. Nah mereka yang 40 hari yang bergaul dengan makhluk, atau 80 hari itu khalwatnya jasad. Nah khalwatnya itu jasad. Dari jasadnya lalu kita masuk ke hati. Adik kita nih kadang menggunakan khalwat jasad, tapi khalwat hati yang dilatih. Plus minusnya apa? Ada plus minusnya. Khalwat jasad itu plusnya apa? Plusnya ini ada banyak gangguan. Fokus saja di dalam kamar gitu kan, atau di dalam hutan. Mungkin lebih ibadah, bisa sampai puasa, atau ada makan penyawa, baca wirid khusus, banyak sholawat, baca Quran, istighfar. Pokoknya ini mengosongkan daripada kegiatan selain ibadah. Nah, cuma zaman ini lebih sulit. Kenapa? Masih bahagia keluar gitu. Sama aja makhluk ini hubungan itu hanya. Keluar misalnya kita di kamar, kita buka TikTok, banyak keluar kok ngarangnya. Tahu juga sih dalam dunia gitu lah. Ini orang ini terputus dulu dalam beberapa waktu dalam dunia. Nah plus ini nyaman mengatur hati, lalu kita sampai di dalam dirinya tuh, nah ada hanya Allah di dalam hatinya tuh, nah dari fisik sampai ke hati. Nah minusnya apa? Minusnya itu yang alih. Kenapa tuntutan kehidupan ini banyak kita? Nah di situ untuk zaman ini khalwat jasad ini kadang-kadang dilaksanakan oleh semua orang. Karena ada kewajiban mencari nafkah, kewajiban mencari rezeki, kewajiban menggaduh anak, misalnya kan begini-beginian. Dan haram nih ya, kalau meninggalkan kewajiban tadi, kemana aja anak ini tinggalkan misalnya nih, nafkahnya kan ada, tinggalkan aja ke gua sana. 40 hari, apakah makan nggak ada ke anak ini haram kalau anak khawatir. Nah itu minusnya di situ, ngalih gitu kan. Kemudian lagi di samping ngalih, biasanya ketika inya keluar itu tak akan pulang. Minusnya nih, awalnya kan nyaman Allah Ta'ala ketika inya kalau ada makhluk. Tapi ketika kita bergaul tak akan pulang, beda pulang dulunya ini nah. Nah itu pada sedikit orang habis khalwatnya merasa apa ya modelnya tuh kayak orang mahir di pesantren juga ya, kalau tak ada liburan tuh ya kada terkontrol lagi. Nah seperti itu ketika liburan. Nah kalau hati ini plusnya apa? Kalau hati ini plusnya nyaman, kada menggunakan fisik, waktu pun kawal kasih gasan urusan duniawi kawal. Nah gasan ibadah tentunya kawal jiwa. Cuma ini di hati belajar mengosongkan apapun daripada selain Allah dan Rasulullah. Agama. Nah plusnya di situ. Cuma minusnya apa? Itu semua tadi banyak gangguan minusnya. Tadi kita nggak fokus ke kita makhluk yang mengganggu. Kita ini sudah mulai tak connect dengan Allah Ta'ala. Mulai sudah hati ini pilih nyaman berzikir, pilih nyaman sudah baca Quran, pilih nyaman sudah baca sholawat. Dan datang makhluk nasa ibu memberimu Allah. Apakah memacam-macami kita nih? Jadi itu syaitan itu membisik-bisikakan lawan si makhluk tadi itu supaya apa? Mengganggu kualitas zikir. Lalu akhirnya kita terdistraksi dalam ini, terpancing, lalu kita kadang yang berzikir, lalu kepikiran lawan simpulan tadi itu yang mana menjolimi kita, menyakiti kita, itu pasti dilewati orang yang menjadi kawan hati itu.
pasti dilewatinya. Seorang kan ada salah apa lah, macam-macam itu angkat ada aja sambatannya. Minta ini orang kada, hutang orang kada, menghutang-hutang aja orang yang berarti ya Allah, hutang-hutang bayar kada, itu aja orang yang berarti ini hutang kada loh orang, apalagi minta-minta, mau urus hidup seorang kada. Kemudian seorang fokus saja dalam kegiatan seorang, ada kan mau urus seorang. Nah di situ kalau hati kita tuh diuji, lalu orang mau komentar macam-macam, tuh si anak tuh aja, fitnah kita. Ya kan jalan itu aja jadi bijau tuh jadi biar tuyul begitu sabu-sabu tuh ya, begitu ikan aja orang. Umrah tiap tahun ya, sampai betul ganti-ganti ya. Orang punya berarti ambil. Tertawa ya punya sih itu orang terbiasa sudah kalau tertawa. Kerencakan sudah biasa lagi. Tapi kalau orang di perjalanan pertama tuh biasanya kena ketawa sangkal itu aja. Mbak boleh sebut orang bingung tuh ya kalau ada sangkal. Nah cuma di sini dilatih. Nah kita di situ kalinya kata kalau itu di situ. Cuma plusnya itu tadi nyaman kita. Nyamannya artinya kada terikat waktu. Nyamannya apa pula? Kita terbiasa sudah kalau terbiasa. Artinya amun sudah ada gangguan tuh masih kawas sudah menjalankan apalagi kan ada gangguan. Nah kalau orang yang bakal buat jasa ini kan dia kan ada gangguan. Ketika ini terjun ke masyarakat pula ada gangguan belum tentu tahan. Nah kalau orang yang dikhawatir hati ini membiasakan diri untuk bersama Allah dan Rasulnya walaupun ada gangguan. Namun ini sudah kawal mata, apalagi ketikanya ada gangguan. Nah kan seperti itu logikanya. Al-kalamu alal haylalah, pembicaraan tentang haylalah. Wa ammal haylalatu fahiya nadrun muayyan. Adapun haylalah ini nazar yang ditentukan di waktu makhsusin, di waktu yang khusus. Min asri yaumil jum'ah ila ghurub, dari asar hari Jumat sampai tenggelam matahari. Nah, jadi hal ini termasuk nazar juga karena kita ambil janji di dalam talqin. Fa in fatat udhrin syar'iyyin kamaradin aw nisyan aw ghalabatin. Apabila haylalah tadi ini terlepas pada kita, artinya karena kamu menggawinya karena ada uzur syar'i seperti sakit atau lupa, atau ghalabati naumin, atau dikalahkan oleh tidur. Nah kalau tahan lagi misalnya sudah dari habis tidur, kalau kita bos maghrib misalnya nih lagi datang dari mana kewuhan misalnya, atau ikrahin, atau lagi dalam keadaan dipaksa orang, artinya lagi misalnya ditahan orang atau apa, walhasil kata kaum aja, atau haidin atau nifasin, atau haid atau nifas, saqata wujubuha, maka kewajibannya itu gugur, li'annaha tajibu bidzikr, karena itu wajibnya tadi dengan zikir, dengan ingat. Kewajibannya itu dengan adanya ingat dengan haylalah. Nah, jadi kalau ada orang sakit ataupun orang lupa ataupun orang tadi haid dan nifas, nah ini kewajiban haylalahnya gugur. Asal bujur lah, uzur syar'i, bukan kada uzur syar'i. Ini uzur syar'i. Wal qudratu fil waqtil muayyan, dan kemampuan untuk membaca haylalah tadi pun di waktu yang ditentukan juga. Artinya walaupun inya sehat saja, tapi setelah habis waktunya, nah ini kan akan digawi. Misal sakit, mana kepala dari habis asar, nah belum ada apa-apa, tarabah aja sampai maghrib tidur ampe. Nah jadi kan wajib. Kenapa? Karena
kemampuannya tadi dalam baca hailah tadi harus di waktu yang sudah ditentukan. Kalau ia mampu tapi di waktu di luar yang ditentukan, nah ini kada wajib lagi. Nah berbeda dengan wazifah ataupun wirid. Wa in tasaddaqa fi tarkiha kashtighali bil asbab aw mizahin hatta kharaja al-waqt faqad 'asa amra ash-shaykh wa amra al-muqaddam wa amra an-nabi alaihi salatu wassalam. Lianna sahib hadhihi at-tariqah al-musharrafah bihi. Jika yang menyebabkan dia meninggalkan hailalah tadi karena sibuk dalam urusan mencari penghidupan, usaha pegawai sampai meninggalkan hailalah, atau ia bermain-main bergaya-gaya bepandiran aja sampai keluar waktu hailalah, keasikan baik itu permainan lawan anak, lawan bini, ataupun lawan laki, ataupun lawan orang di luar rumah. Intinya ini bermain-main sampai keluar waktunya, kada uzur syar'i nih, maka dia telah maksiat, maka dia telah membangkang kepada perintah syekh dan perintah Muhammad serta perintah Nabi SAW, karena Rasulullah lah pemilik tarekat yang dimuliakan ini. Fayalzamu istidraku mithliha min ghairi qada'in wa yuzkaru alaihi bi alfin min salatil fatih wa bi kathratil istighfari liyadzajira. Maka wajib atas dia untuk memperdapati sesuatu yang seumpamanya, tapi kada kewajiban qada, dan diberatkan atasnya untuk membaca sholawat fatih, untuk membaca sholawat fatih 1000 kali, dan dengan memperbanyak istighfar agar dia jarak dari hal tersebut. Wa ala kulli hal fa innahu la yu'addihi ma dzakarahu min jum'atin li jum'atin li fawati imtithali Syekh radhiyallahu anhu wa huwa a'zam musibah. Walaupun demikian tersebut, ala kulli hal ia tetap juga masih ada kategori menunaikan hailalah dari Jumat ke Jumat, karena dia telah kelumputan dalam menjunjung tinggi perintah Syekh, dan inilah merupakan musibah yang terbesar. Nah, jadi kalau orang pada hailalah, kada usul syar'i pada hailalah ini, karena sibuk mencari kehidupan, karena sempat hailalah, atau urusan lain dunia lainnya. Nah, kategorinya kalau memang seperti ini, iya nih. Nah, maka ada beberapa hukum atasnya. Sebagian pendapat ada yang mengatakan hailalah itu pada bisa diqadha. Nah, ini pendapat yang paling banyak. Tetapi bisa ditambali. Ditambalinya dengan apa? 1 minggu itu membaca sholawat fatih 1000 kali dan istighfar wazifah 1000 kali. Dalam 1 minggu tadi bisa jadi cicil. Cuma belum Jumat, nah akan datang membaca hailalah sudah selesai. Misal Jumat tadi kan seperti hailalah gara-gara lain uzur syar'i nih, uzur lainnya. Nah, maka semingguan itu disuruhnya baca sholawat fatih dan istighfar 1000 kali, istighfar wazifah. Kadang-kadang kalau tapi sebelum Jumat akan datang itu sudah tuntung, sebelum hailalah akan datang itu sudah tuntung 1000 kali tadi, dan tentunya ini membaca tadi dengan perasaan sangat menyesal. Artinya hal ini kemungkinan gitu lah, karena ada dosa kah, ada apa kah, jadi harus introspeksi diri, harus ngambil pelajaran di situnya. Karena Allah Ta'ala kalau memberikan dia kemampuan untuk kayak ini, bisa jadi karena ada kesalahan ataupun dosa yang ia lakukan, maka dia sadari. Nah, walaupun
nya menggawi 1000 kali wazifah, 1000 kali istighfar wazifah, 1000 kali sholawat fatih, itu masih belum juga kategori menggawi la ilaha illallah. Artinya kan sama aja pahalanya. Cuma kategorinya itu ditambah, karena bertambah itu sama kok kayak aslinya. Kalau lagi bertambah, baju nih kita rabit misalnya, rabitnya sudah gandal belum ditambah. Nah, pahalanya kualitasnya tentunya kan banyak dilihat. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ini harus mengqadha dan harus dibaca yang tadi. Cuma mengqadhanya ini kada dua nangkaya mengqadha sama. Nah, ini pendapat Syekh Akan Susi dan Syekh Akan Susi. Lain Akan Susi ini lah lain. Syekh Akan Susi yang di Maroko jadi sini, apabila orang soleh itu kan ada kebiasaan bila ditinggal amal kebaikan, walaupun sunat, seminggu misalnya itu mereka qadha. Nah, apalagi ini gitu nah, tentu lebih utamanya qadha walaupun kena kewajiban. Mengqadha sebujur-bujurnya itu kena kewajiban, cuma tetap dianjurkan mengqadha. Nah, dan dianjurkan dia membaca tetap 1000 sholawat fatih dan 1000 istighfar wazifah. Insya Allah kalau kita mungkin kawahnya, cuma yang banyak perlu temukan tuh keluhan ikhwan itu kan kada sadar. Ulah kan jangan jauh ya, cuma kada sampai 1000 lah. Azan sudah orang kelapa ke alam lain. Guring. Nah, ini banyak keluhan ikhwan ini. Ulun setek kada sampai 1000 masih hanya 800. Azan sudah orang. Karena banyak kayak itu Imam Haylalahnya. Katanya Imam Haylalahnya salah seorang tak guring. Imam Haylalahnya jujur aja, seorang tak guring. Lalu akhirnya azan maghrib. Nah, ini Haylalahnya kada sah nih. Nah, ini harus diganti sholat fatih ini 1000. Nah, ini masuk juga perintah untuk diganti itu. Kenapa tak guring? Kategori bang tetap punya disuruh untuk melihat. Nah, lain nang guringnya sering guring bujur di rumah kita pernah kata bangun lalu nang guring mati itu. Nah, ini kan guringnya tuh awalnya diusahakan sebenarnya supaya ini jangan terguring itu. Nah, ini harus ditahan untuk mencahaya lalatnya. Makanya kita kalau dihadirkan sebenarnya berzikir panjang. Juga karena upaya ini bisa mengundang guring, itu juga sholat itu pada dihadirkan. Jadi kita berpanjang disuruh coba pandangan ke kata saja dah. Nah, itu penting benar itu. Nah, jadi bila misalnya azan maghrib seorang belum 1000, nah ini hukumnya haylalahnya kan sah. Jadi jangan menyalahkan haylalahnya, karena ini dulu ada juga yang mengadu gitu dalam Buya, serius ada yang mengadu dalam Buya. Buya ya di tempat sana tuh ada yang mengadukan lawan Buya Nurdin. Nurdin tuh Buyanya kalau sampai 1000, haylalah 700 saja. Buya udah percaya saja, Nurdin apa udah menyalah apa udah kami. Ada sampai 1700 saja. 1000 Buya ini Nurdin. Berarti ini seorang atau 700. Ini yang terguling. Nah, itu ada salah mukadamnya, ada salah haylalahnya. Sama aja juga kalau suci datang ke masjid sembahyang sholat Jumat. Bangunnya karena mendengar khutbah. Langsung amat dalam hati ini aliran apa pulang nantinya. Kada ada 2 khutbah. Langsung amat aja seorang datang guring. Ini kan masuk kategori seperti ini. Nah, makanya sebelum menyalahkan hitungan Imam Haylallah, sebelum menyalahkan hitungan muqaddam toh ini orang liga dulu sepakat kada. Amun dia orang liga pas-pas saja, berarti seorang aja udah ada pas. Nah, itu kan.
Wa huduril ghanimati majlisi Rasulillah, dan ininya mendapatkan musibah terbesar itu kenapa? Karena inya apa istilahnya kada sempat menghadiri keberuntungan semajlis dengan Rasulullah SAW. Faya lahu min khasarah ala karuginya. Lianna Rasulullah SAW alzama nafsahu ifdalan minhu. Karena Rasulullah SAW Siddiq mewajibkan diri Siddiq menghadiri hari lalah tadi sebuah karunia daripada Siddiq ayyah turham min awaliha min akhirha, untuk menghadiri hari lalah dari awal sampai akhir. Nah, jadi hari lalah itu dihadiri Nabi dari awal sampai akhir. Kalau wazifah dihadiri Nabi dikalikan 7 juz amal. Kalau hari lalah dihadiri Nabi dari awal sampai akhir. Alangkah ruginya ya. Kada bertamu oleh Rasulullah. Wa qad qalu al-julus baina yaday wali qabla ma tuhlamu fihi syatun afdalu min ibadati alfi sanah. Dan para ulama berkata, duduknya kita di hadapan wali sekadar orang memarah susu sakambing itu lebih afdal daripada beribadah 1000 tahun. Nah, duduk di depan wali aja nih sekadar orang marah kambing, enggak 5 menit bila wasakan marah kambing enggak. Fama baluka bihamdati sayyidil arifin, maka bagaimana kalau kita duduk di hadapan Rasulullah sayyidil arifin, penghulunya orang-orang ahli ma'rifat, penghulunya para wali, bahkan penghulunya para nabi. Wa huwa ainul hirman, karena kau bukan, karena kau berhadapan, karena kau bertemu dengan Nabi tadi, inilah inti daripada mendapatkan hirman, artinya akan dapat keuntungan. Hirman ini ditegah daripada keberuntungan. Inilah keberuntungan yang bujur-bujur kalau didapatkan, yaitu ini. A'azanallahu a'adallahu jami'a akhwalina, semoga Allah Ta'ala melindungi semua ikhwan kita min misli hadhil faltah wal warqah. Nah, daripada seumpama kesibukan ini, daripada seumpama keterlepasan ini. Artinya apa? Ada aura, ada macam-macam gitu. Nah, semoga Allah Ta'ala lindungi kita di sini daripada sesuatu yang meledak, nampaklah kita kata-kata menggawi hera. Wasababu fawatir ribhi kathratul ma'asi fala yamna'u min akhiри abadan illa dhulamul ma'asi. Dan sebab orang akan dapat keuntungan tadi, nah, karena kada uzur syar'i lain uzur syar'i, yaitu banyaknya maksiat di sini. Maka tidak ada yang bisa menegah daripada kebaikan itu selama-lamanya kecuali gelapnya kemaksiatan. Wa kadzalika yahdur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khulafa ar-rabah wa syekh wa ahli al-azim min sufi malaika fi jibah min as-sabir min hawji hurairah khitan. Demikian pula Rasulullah hadir beserta para khalifah keempat dan syekh, dan beserta bilangan masalah besar daripada sab-sabnya malaikat itu di dalam wazifah dari kali ke-7 jawab utama sampai penutup. Wa yushaffi'u fi jami'il hadirin syafa'atan khassah, dan Rasulullah berikan syafaat pada sekalian hadir tadi dengan syafaat khusus talhaquhum wa talhaqus sabi' min auladi, yang mana akan mereka dapatkan syafaat tadi, bahkan akan didapatkan keturunan ke-7 daripada anak-anaknya. Walau lam yakun faqiran, walaupun dia termasuk orang fakir. Tijani, artinya pada masuk ikhwan tijani. In hadaraha muhabbatu fi dzikri wa ahli, jika dia menghadiri tadi karena cinta dengan zikir, wa ahli, dan orang ahli zikir. Walau lam ya'rif khasiyataha, walaupun dia kadang mengetahui keistimewaannya. Nah, jadi keistimewaan orang menghadiri wazifah, ininya karena cinta dengan zikir dan orang ahli zikir, itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah walaupun dia ada ikhwan. Bahkan kadangnya aja yang mendapat syafaat tadi sampai anaknya, anak ke-7 turunan yang akan mendapatkan syafaat tadi. Nah, cuma ini lain domanan lah. Kalau bagi ikhwan tijani kan itu jaminan lebih khusus lagi daripada syafaat. Jaminan itu lebih lagi daripada syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sekedar syafaat. Dijamin kan, dijamin sudah. Nah, ada ini syafaat secara umum aja kalau orang ada ikhwan.
بل يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من قرأ في الوظيفة حتى يختم ولو صار عمره ما فارقه صلى الله عليه وسلم صاحبا أو فقيرا أو تلميذا وهذا أولد من كل غريب تفضل به الحق سبحانه على أهل هذه الطريقة لا غير فمن لم يؤذن فيها فلا ثواب لخاصية له فإن ذكرها يحصل له ما في غيرها. Bahkan Rasulullah SAW itu hadir bagi setiap orang yang membaca Jawharatul Kamal di luar wajibah. Dari awalnya baca hadir sampai dia selesai. Kalau wajibah kan kali ke-7 aja, tapi kalau di luar wajibah itu dari awal sampai selesai Rasulullah hadir. Walaupun seluruh umurnya itu jika berjalan dalam membaca Jawharatul Kamal, maka seumuran tadi Rasulullah hadir misalnya. Artinya saudara sama Nabi jika ini nih Jawharatul Kamal ada berlebihan. Baik, ini orang yang murid sinasi langsung atau fakir tijani atau murid tijani. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat aneh, sangat antik gitu di dalam tarekat kita, yang mana Allah Taala Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada pengamal tarekat ini, tidak kepada pengamal yang lainnya. Tapi kalau setan tidak mendapatkan izin melakukan Jawharatul Kamal, maka dia tidak mendapatkan keistimewaan Jawharatul Kamal secara khusus. Namun dia memaksakan dia membaca, maka dia mendapatkan, tapi dia mendapatkan khasiatnya secara khusus. Nah, jadi bagi orang yang luar ini yang belum bertalqin nih, lalunya baca Jawharatul Kamal, nah itu ada dua pendapat. Kalau dia sini sama sekali tidak pernah dilakukan. Nah, kenapa kada dianjurkan? Karena bila ingin membaca Jawharatul Kamal, ditakutkan itu akan datang hal siapa yang bertanggung jawab, karenanya kada diizin. Nah, cuma dalam pendapat yang lain ada lagi yang mengatakan apabila misalnya ada orang di luar jadi yang membaca Jawharatul Kamal, tapi dia membaca Jawharatul bersama ikhwan, ini jangan dilarang. Asal dijauhnya bersama ikhwan nih. Kalau dia seorang jangan coba. Ini jangan dilarang. Kenapa? Karena ini insya Allahnya aman aja daripada apa tadi datang hal tadi. Kenapa? Karena di dalam hadis mereka yang ahli zikir itu di dalam majelis zikir tadi orang menasal kedudukan dengan mereka itu tidak akan celaka, artinya aman aja. Nah cuma ini sekedar jangan dilarang, kan juga disuruh, kan juga dimudahkan. Nah jadi bagi kepada ataupun ikhwan, bila kita melihat istilahnya di luar orang masih pimpin, lalu yang berjual untuk amal, begitu dijauhnya, diatakan aja, jangan dikarang. Tapi kita kalau jauh dulu, kalau jauh boleh apa? Nah kalau beliau sih lebih hati-hati lagi, sama sekali sini baik menyatu di dalam wazifah atau di luar wazifah, maksudnya di dalam jauhiyah, di luar jauhiyah, berjamaah atau kadang itu kan dosa di sini. Bapak kayak apa latihannya sudah, ya habis target pukul gitu, ada bapak juga pukul gitu habis target pukul gitu, ada masalah juga. Dan ini dirasakan gitu, ada beberapa muhibbin yang tetap memaksa membaca mahapali nih di luar jauh ya, kamu nyata baca mahapali. Kalau sama apa tuh ada? Mengadueran dulu namanya juga dibaca. Itu ada tentang hal tadi, hanya kata kamu menyandang. Karena mereka tidak dapat ijazah itu ya orang nambah amalia apapun lah, apalagi dia untuk amal itu lah, kada ada ijazah itu ibaratnya kada ada penanggung jawabnya. Siapa penanggung jawab? Kada ada. Nah kalau kita di ijazah amalia itu, nah sampai ke yang memberi ijazah, ke wali besar memberi ijazah itu tersambung badannya dan sidik sampai tanggung jawab. Artinya mau ada yang apa-apa itu nasi sidik insya Allah menjagakan kita. Nah itu dia tahu kan? Ustaz tentang najis tentang jawirat nih. Sedang tentang jawirat batin yang orang lebih sejadah
tiba-tiba ada tai cacak. Ah, saya cacak beneran nih buat sejarah kita. Coba kita masalah kita sebagai atau Jadi masalah tahi cacak ini, kalau secara langsung teksnya dipikir kan ada pernah ketemuan. Oh, lagi kayak apa gitu nah. Memang secara umum dipikir itu dikatakan apabila terkena tahi, gitu, tahi yang apapun lah, apabila basah jelas najis semua. Cuma bila kering kan nggak ada gitu nah. Cuma dipikir itu ada istilah umur balwat. Umur balwat atau balanya sudah banyak benar. Kenapa? Biar kamu menerapkan di masjid atau di langgar. Setiap kali tahi cacak gugur harus ditampas kada kata-kataan karpet itu. Tambah air gitu. Nah itu termasuk umur balwa kalau belum mengkategorikan. Artinya sulit kita menghindari ya. Kalau di masjid di langgar, bahkan nggak setiap kali ada tahi cacak misalnya. Maka ada mungkin kan langsung karingnya. Karing itu kecuali ya terlempar dari manakah misalnya. Kalau dari cacaknya pasti besar. Nah, karpet segala ini langsung ditapas lah. Kata-kata kasar kita, nah ini kategorinya umur bawah kalau dipikir sudah untuk mengategorikan. Sulit kita untuk menghindarinya. sejadah yang halus, sejadah itu yang. Nah kalau di rumah itu, ini bicara keluar dulu tadi, apa di tempat manusia. Nah kalau di dalam rumah, dia kategorikan kayak apa di rumah itu banyak kalau cacaknya. Kalau misalnya banyak cacaknya, nggak menghindari itu umur bawah juga. Tapi kalau ada banyak, anak-anak aja, berkalul aja, cak merah aku jadi misalnya. Nah ini kalau selama kadang langsung jatuh ke pakaiannya, itu langsung aja biar tinggalkan. Geser aja langsung apa? Kecuali pas di atas tempat duduk pian. Nah misalnya pian kita sadar terduduk kita cacat. Pas di atas tempat duduk pian, nah ini kita kawal. Tapi itu pun jika di rumah pian tadi kategorinya kada banyak cacat. Tapi kalau banyak cacat itu mau berubah sudah kayak lagi. Kayak di Mekah kan, umur berubah tuh banyak banget tahi burung si haram ya. Kayak mana main dari tahi burung? Umur berubah mesti haram. Kayak paling mengitar besi haram tuh. Mana pencarian kada bertahi burung misalnya. Kalinya kamu orang yang sebanyakan itu. Itu termasuk umur berubah. Jadi nama itu kan. Nah jadi seperti itulah maksud gue. Kategorikan dulu di rumah tuh. Alih kita menghindari tahi cacak tadi. Kalau misalnya alih ya sudah, tapi kalau misalnya kada alih, selama itu kada di atas awak, kada di bawah awak pian secara proses masih kawan awak. Tapi kalau pas di waktu tadi bang, saya di muka aja nganggur sudah, ya sudah lagi sih sudah. Kan kada pas juga, kada pas di awak pian juga. Dari Ini ya, ada binian atau apa? Atau apa kan sesuai? Ada aja sesuai. Nak kasih makanan lagi jangan sesuai. Cukuplah Al-Fatihah.